Shalom teman-teman BIC semua, shalom. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Wow, semua diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan akustikan. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita mau naikkan pujian kita bagi Dia, kita mau senangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tempat ini dan Dia siap memberkati kita semua di tempat ini, amin. Amin, mari sama-sama kita mau datang menyembah Dia. Kita mau naikkan segala pujian penyembahan kita bagi Dia. Sebab Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kami ingin persembahkan bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Mari nyatakan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Mari nyatakan dan hormat. Dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Mari nyatakan kembali. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat. Ku angkat suara. Yes, kami naikkan pujian kami nama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan. Mari nyatakan dengan hatimu. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari sama-sama saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Ku beri kemuliaan Tuhan. Yes, haleluya. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat. Mari angkat suara pujian. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Nyatakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
kembali, angkat tanganmu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Melakukan segala perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Perbuatanmu ajaib, kami kagum akan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kembali nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kami kagum Tuhan akan kebesaran-Mu Tuhan. Yes Lord, tiada seperti Engkau. Mari beri tepuk tangan dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau besar. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan, lebih lagi kami mau memuji dan membesarkan nama Engkau. Kami tahu Engkau telah bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Kau hadir Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Engkau dengan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Kau juga siap memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mulaikan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya kami percayakan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya, haleluya. Beri salam namaste kepada kanan dan kirinya. Nyatakan, saya senang Kau hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kebaikannya besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari nyatakan na 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 na. 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas bumi dan di dalam. Mari angkat tangan menyatakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, mari sama-sama melompat buat Tuhan. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari angkat tangan menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Menyatakan, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Mari sama-sama memuji nama Tuhan di atas bumi dan di dalam. Mari angkat kedua tangan menyatakan, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Mari melompat buat Tuhan. Yes, rahmat-Mu baru setiap hari. Mari nyatakan bersyukurlah, bersyukurlah
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita begitu sempurna, amin. Amin. Oleh karena itu kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah lepas daripada kita. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanganku Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku. Mari sama-sama melompat. Lompat lagi. Yes. Sahabat Mari nyatakan. baru setiap hari. Tanganku sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, Sebab rahmat sebab rahmat yang selalu baru setiap hari. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Kasih kasih setianya. setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, Kasih setianya. kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, 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 na. na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Beri tepuk tangan dan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Kita sama-sama mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Hari ini talk show ya. Jadi kita mau sama-sama mendengar apa sih yang Tuhan inginkan melewati kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama datang, ada satu pujian yang berkata bahwa segala rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Mungkin tahun ini udah mau cepat berlalu dan tahun yang baru akan segera datang gitu. Ada beberapa yang sangat menanti-nantikan tahun 2023. Tapi bagi saya bilang Tuhan aduh jangan cepet-cepet gitu tahun 2023. Saya kayaknya merasa aduh jangan cepet-cepet kayak belum, kok cepet banget ya udah mau Christmas, udah mau nanti mau tahun baru gitu. Karena setiap tahun gitu ada aja yang terjadi gitu ya. Tiap tahun itu ada aja banjir lah, covid lah, inilah adalah ini itulah. Terus saya kayak aduh Tuhan kok saya jadi khawatir, takut gitu ngadepin yang ada di depan saya gitu. Tapi Tuhan ingatkan lagi melalui pujian ini bahwa ayo jangan takut walaupun lewat lembah kelam, walaupun lewat badai, tapi Tuhan ada gitu. Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan kasih kita rancangan yang terbaik. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita mau nyatakan pujian ini bersama-sama. Takkan ragu Ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut Ku Tuhan. tak takut, Mari nyatakan sebab Engkau bersertaku. sebab Engkau bersertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Mari nyatakan Bapa, ku percaya
rancanganmu indah. Bapakku percaya, Bapakku percaya, sebab Dia yang turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini bersama. Takkan ragu kami berjalan Tuhan. Takkan ragu ku berjalan. Yes. Di dalam lembah yang gelap, Mari nyatakan, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. sebab Engkau besertaku. Segala hal, Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. mari nyatakan ku percaya. Percaya Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya. Bapakku percaya, Menyatakan Dia turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Nyatakan bersama, Bapakku percaya. Bapakku percaya Oh, oh. rancanganmu indah. Bapakku percaya. Bapakku percaya, Nyatakan Dia yang turut bekerja. Kau turut bekerja Kau turut dalam bekerja. mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama nyatakan, Bapakku percaya. Haleluya. Bapakku percaya, Sebab rancanganmu indah. rancanganmu indah. Rancanganmu indah. Bapakku Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari jemaat saja yang nyatakan. Rancanganmu indah Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Bahwa rancanganmu adalah rancangan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Yes. Kau turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Yes. Nyatakan dengan imanmu, Bapakku percaya. Rancanganmu Kau turut bekerja. Yes, dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Nyatakan Bapakku percaya. Kami percaya Tuhan.
Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah Tuhan. Kau menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sedikit pembicaraan Tuhan mengenai keuangan Tuhan. Kami tahu Tuhan keuangan salah satu yang menjadi kekhawatiran Tuhan dalam setiap manusia Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami mau tahu Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan membicarakan keuangan ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan. Kami semua di tempat ini juga Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan mengerti Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk semuanya, saya serahkan kepada moderator. Shalom, selamat malam. Terima kasih Sisil, luar biasa kamu hari ini. Oke, teman-teman seperti yang udah tahu ya, hari ini kita akan ada sedikit talk show tentang kehidupan keuangan anak-anak Tuhan. Kalau saya bisa artikan nyari cuan, ya. Oke, malam ini sebenarnya malam yang udah kita tunggu-tunggu ya. Kan sebenarnya harusnya waktu itu ya. Sorry Pak, nggak nyindir Pak, maaf. Ya, dan puji Tuhan hari ini kita kedatangan hambanya dan hari ini beliau akan memaparkan tentang kehidupan keuangan anak Tuhan. Jadi teman-teman diharapkan jangan sia-siakan waktu malam ini, tangkap poin-poinnya dan yang pasti kita cuan bareng-bareng, oke? Amin. Saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae beliau, bisa tolong ditampilkan. Jadi, coba scroll sedikit. Nah ini bahasa Inggris semua ya, saya artikan sedikit ya bahasa Indonesia ya. Bapak Juwono Satyo Sudirgo, beliau merupakan lulusan Teknik Sipil ITS, Surabaya, dan memulai berkarir di bidang perbankan selama 14 tahun, sebelum masuk dunia sekuritas selama 14 tahun, dan saat ini memiliki jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur. Dan pernah aktif dalam berbagai organisasi seperti pelayanan pelajar di Surabaya, kemudian menjadi salah satu pengurus bidang training SPK di Abalov Ministries, pelayanan pria sejati pengusaha, sekarang aktif sebagai senior trainer di Kingdom Business Community, dan PT Prima Kompetensi, dengan fokus kepada bidang perencanaan keuangan dengan debt-free lifestyle. Sebelum dipercaya oleh rapat anggota tahunan menjadi Ketua Koperasi Mitra Teladan pada tahun 2014. Bergabung sejak berdirinya Komit sebagai Kepala Bidang Produk dan Pendanaan tahun 2008 sampai 2013. Dan beliau memiliki berbagai sertifikasi bidang keuangan. Bisa dilihat ya. Certified Financial Planner Practitioner. Artinya perpuluhan lah pada waktunya. Yang kedua Qualified Wealth Planner from Financial Planning Standards Indonesia in 2019. And Associate Estate Planning Practitioner from itulah. Ya. Jadi intinya beliau pintar lah. Ya. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan malam hari ini. Beliau juga sebentar akan memaparkan poin-poinnya yang akan beliau sampaikan. Dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini sistemnya kalian nanti akan dipilih 5 orang. Panitia menyiapkan kali ini hadiah. Jadi yang bertanya akan dipilih 5 orang. Saya kasih kisi-kisi hadiahnya ya. Panitia memikirkan secara luar biasa hadiah malam hari ini. Dihubung-hubungkan dengan keuangan. Jadi hadiah malam ini berhubungan dengan keuangan. Keuangan itu berhubungan dengan berkat bukan? Berkat berhubungan dengan hujan berkat. Nah hadiahnya berhubungan dengan hujan. Ya kalian tahulah. Ya. Jadi nanti sistemnya adalah selama beliau memaparkan poin-poin di depan. Bagi yang mau bertanya boleh juga
untuk WA ke nomor hotline berikut. Untuk bertanya, kan ada yang malu nanti pas sesi tanya jawab mau bertanya langsung kan malu, boleh juga WA ke hotline berikut untuk tanya ya, untuk pertanyaan ya. Jadi buka handphone untuk WA itu aja, bukan buka Instagram ya. Jadi kalau mau bertanya nanti boleh melalui WA dan juga boleh nanti pas sesi tanya jawab langsung bertanya ke beliau. Nanti akan dipilih 2 orang dari hotline tersebut dan kalau nanti ada lagi dipilih 3 orang dari yang nanya langsung. Oke, itu saja dari saya. Saya nggak lama-lama lagi, saya serahkan ke hambanya. Saya izin cek, oh udah, oke. Izin buka masker ya. Ya, pertama minta maaf dulu, miskom sehingga saya hadirnya ternyata hari ini ya, bukan yang lalu. Yang kedua, hari ini kita mau lebih interaktif karena onsite ternyata lebih menarik ya, bagi saya juga sebenarnya begitu. Jadi lebih interaktif, jadi nggak cuma Zoom one way, begitu aja ya. Materi saya mungkin agak cepat karena banyak sekilas saja, nanti diperdalam di pertanyaan. Handout, don't worry, nanti bisa dibagi, ambil aja free ya. Jadi jangan sibuk untuk mencatat, tapi sibuk bertanya. Setuju ya? Karena ada hadiahnya tadi, saya tahu lah. Berkaitan hujan ya kurang lebih ya jas hujan, payung gitu. Oke, nah hari ini saya mau sharing tentang manajemen ya. Boleh ditayangkan ya. Kenapa sih uang itu perlu diatur? Ini bicara manajemen, nggak cuma manajemen aja ya. Karena kalau kita tidak mengatur dengan baik, kita bahayanya bisa diatur oleh uang. Padahal Tuhan itu menyetarakan dirinya dengan namanya dewa uang yang namanya Mamon. Jadi dia nggak menyetarakan, wah kalau sama Lucifer mah ginilah ya, nggak ada apa-apanya kecil mah begitu. Tapi kalau di akhir zaman ini kita salah memilih, nah ini hidup itu kan pilihan-pilihan ya. Kalau salah memilih ada konsekuensi teman-teman semua. Contoh nih, yang cowok salah pilih gunting rambut. Paling enggak sebulan bisa ganti potongan rambut kan ya. Tapi kalau salah memilih jodoh mungkin harus menanggung seumur hidup. Salah pilih juru selamat enggak cuma seumur hidup ya, kekal ya. Nah termasuk kalau salah memilih Tuhan atau Mamon. Ini berbahaya banget, nanti cara kita mengatur uang kita pasti berbeda. Ya, karena itu pilihan kita saya percaya enggak ada lah hari kerja, malam di sini enak di rumah, terus kita mau belajar ya. Kita udah memilih yang benar, memilih Tuhan. Masalahnya kalau ikut Tuhan berarti apa kata firman. Ini penting ya. Dan ternyata firman Tuhan itu banyak mengatur tentang uang, tentang bisnis, pekerjaan ada. Nah ini Alkitab yang hijau ini saya beli khusus Alkitab finansial, punya LAI. Yang menarik adalah semua tentang uang di highlight warna hijau. Jadi enak ya, kalau nyari langsung tinggal menghitung berapa banyak ayat kata Howard Dalton, ada 2.300, tapi saya nggak menghitung, daripada nganggur ngitung ayat, mending kita belajar mempraktekkan ayatnya. Ya, kita mau praktek sama-sama. Oke, kita kembali ke slide. Kenapa manajemen ini penting? Next slide. Nah, kita lihat cara ngatur uang sebenarnya ini kan siklus ya, kehidupan tuh adalah satu siklus. Mulai dari usia produktif, kita harus yang namanya mencari uang atau wealth creation. Nah, satu hari kita harus menciptakan bagaimana pendapatan kita. Mungkin pertama ada yang kerja, di sini ada yang karyawan? Ada? Karyawan? Nah ya berarti dapatnya dari gaji ya. Nah, mungkin kalau yang freelance dapatnya komisi. Nah kalau bisnismen gimana? Nanti sebenarnya bisnismen juga harus menggaji diri sendiri. Bedanya kalau gaji dari perusahaan kita nggak bisa ngatur, nggak bisa minta ya. Tapi kalau dari perusahaan sendiri bisa kita atur sendiri. Tapi prinsipnya tetap wealth creation, ya kita harus punya income. Income itu dari gaji, dari komisi, dari bonus kalau performanya bagus ya kan. Yang terakhir mungkin ada orang tua yang kaya dapat dari warisan barangkali ya. Tapi jangan senang kalau terima warisan, karena warisan itu satu paket, uang dan utang jadi satu. Jadi cari tahu dulu kalau banyak utangnya berarti kita juga siap menanggung utang. Ya kita nggak bahas warisan hari ini, tapi itulah sumber dana. Nah uang yang didapat itu pasti keluar dong. Ada biaya hidup, cost of living ya. Jadi kalau cost of livingnya lebih besar, dulu pepatah ada berkata apa? Besar pasak daripada tiang. Itu namanya minus. Nah yang benar adalah surplus. Ayatnya mana? Ayatnya ada di
waktu seorang prajurit datang kepada Yohanes Pembaptis, dia bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dikatakan, jangan merampas, jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jadi ayatnya ada ya. Jadi kalau orang gajian, rumusnya cuma satu, cukupkan dirimu dengan gajimu. Pak, gaji saya UMR Pak, cukupkan dengan UMR. Ya, nanti bicara gimana meningkatkan pendapatannya itu session yang berbeda. Ya, hari ini kita cuma bicara ngaturnya ya. Kalau dapatnya UMR ya sudah diatur yang terima. Kalau lebih tinggi ya mengatur yang diterima lebih tinggi. Nah, syaratnya harus surplus, nggak boleh enggak. Ya, jadi buka lagi slide-nya coba. Kalau surplus baru kita bisa berbuat sesuatu. Coba dibuka lagi itu. Klik lagi. Nah, itu surplus hijau itu ya. Jadi kalau hijau ada surplusnya, baru kita bisa mengatur untuk masa depan. Nah, surplus ini juga Tuhan mau kita kembangkan. Makanya ada perumpamaan talenta yang dapat 1, 2, dan 5. Kalau mereka malas, disebut hamba yang malas, kalau tidak mengembangkan apa yang dipercayakan. Jadi surplus ini akan masuk ke bagian zona kedua, wealth accumulation. Dikembangkan gimana bertambah ya. Bertambah besar, bertambah jumlahnya. Memang hamba yang baik dikatakan waktu dapat 5, waktu tuannya kembali bisa menjadi 10 talenta. Itu suatu hari akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kita bisa investasi, nanti kita bahas barang-barang investasi apa, yang jelas jangan yang bodong ya. Mau bisnis itu investasi. Bisnis itu bukan pekerjaan, bisnis itu investasi. Makanya kita harus memisahkan bisnis kita dengan yang sebelah kiri, yang wealth creation. Bisnis itu adalah investasi. Jadi kita ada prinsip investasi yang tidak boleh menempatkan semua telur di satu keranjang. Kenapa? Kalau bisnisnya runtuh, rusak semua. Makanya harus tetap disebar. Ada yang ditaruh di bisnis, namanya modal bisnis ya kan. Mungkin ada yang taruh di properti, yang suka bikin kos-kosan barangkali ya. Ada yang taruh di saham, tentu harus belajar dulu tentang saham. Ada di ori, emas, reksadana, deposito, dan sebagainya. Tapi prinsipnya uang itu harus berkembang. Itu disebut wealth accumulation. Nah yang ketiga, kalau udah bertambah banyak, jangan sampai yang sudah dikumpulkan ini nilainya tiba-tiba menjadi turun. Kenapa? Karena ada risiko. Ya. Semua bisnis ada risiko, properti ada risikonya, saham, semua investasi ada risikonya. Pasti ya, bisa rugi dan seterusnya. Nah ada risiko bisnis, ada risiko kehidupan juga. Nah ini yang membuat nilai wealth kita itu bisa berkurang. Makanya butuh langkah ketiga yang namanya wealth protection. Kita harus melindungi kalau di mungkin yang bisnis, kalau banyak impor barang pakai mata uang asing, saya lama di bank tadi ya, kita harus hedging ceritanya. Itu salah satu alat lindung nilai. Melindungi nilai tukar, jangan sampai saya kalah terhadap kurs ketika kursnya melonjak. Nah ada juga risiko kehidupan. Jangan sampai ketika saya sakit berobat keluar duit yang udah jadi banyak, turun lagi gitu ya. Itu ada proteksi, wealth protection, jangan sampai loss karena risk. Ya, risk bisa karena investment, risk karena risiko kehidupan. Dan yang terakhir, kalau kita berpulang, nggak mungkin dibawa pulang. Ya, pasti harus dibagikan. Ya, mungkin kita nikmati dulu waktu pensiun, next slide, itu disebut wealth distribution. Orang pertama yang menikmati hasil adalah diri kita sendiri, hasil kerja kita. Makanya wealth distribution pertama harus buat diri kita dulu, itu disebut masa pensiun ya, ke keluarga kita, lingkaran paling dalam. Nah kalau memang lebih, kita bisa berbagi lebih luas lagi ke sosial, jadi berkat buat kota dan bangsa dan seterusnya ya. Memang ada ancaman lagi nih wealth distribution. Ada hukum, ada peraturan, ada pajak yang kadang-kadang membuat nilainya juga berkurang karena tidak disiapkan dengan baik. Nah hari ini saya nggak bahas wealth distribution, sesinya sendiri lagi ya. Hari ini saya bahas secara umum bagaimana wealth creation sama wealth accumulation. Ya, 2 bagian doang nih. Nanti panggil lagi sesi berikutnya, kalau mau berikutnya. Waktunya nggak cukup. Oke, sekarang kita masuk ke pengajaran firman. Kita baca ayat ini ya. Saya bacakan ya. Ayat ini ditulis di bagian akhir kitab Yohanes. Ya. Ayat ini diberikan dalam konteks Yohanes Pembaptis waktu itu, Injil Yohanes ya, murid Yesus. Waktu itu diberi tugas, ada satu kalimat, Yesus memberi tugas kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba. Ya, bicara tanggung jawab sebenarnya. Jadi seseorang yang punya tanggung jawab, kehidupan kita harus bertanggung jawab pertama terhadap diri sendiri, mungkin yang udah berkeluarga terhadap keluarga ya. Kita harus bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu waktu diberikan, dia harus mengatur, salah satunya adalah
jangan sampai kita tidak mempersiapkan dengan baik. Karena ayat ini diakhiri dengan kalimat, setelah kita baca ayat ini, kita baca dulu ya ayat ini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana engkau kehendaki, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mungkin kalau konteks keuangan, kita bisa bicara pensiun kita sejahtera enggak? Ya, jadi waktu muda kita bebas punya duit, bisa belanja, bisa jalan, bisa ini itu ya. Jangan sampai tua nanti minta-minta. Bicara tanggung jawab, kita harus tanggung jawab hari ini dan juga hari depan. Enggak bisa semua habiskan hari ini. Banyak orang melintir ayat. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari ya. Jangan khawatir, saya setuju, tidak boleh khawatir hari esok. Tapi merencanakan boleh, karena Tuhan adalah Allah yang merencanakan. Makanya kita pernah dengar istilah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi Tuhan merencanakan. Nah, kalau kita anak-anaknya diajak merencanakan bagaimana jangan sampai satu hari kita jadi tanggungan orang lain. Dan ayat terakhir ditulis kalimat di situ, ini menceritakan bagaimana Petrus hidupnya nanti, akhir hidupnya. Jadi mungkin sama kalau hari ini akhir hidup kita nggak diatur dengan baik, satu hari kita tergantung orang lain. Kalau istilah saya generasi di keuangan ya, generasi sandwich. Sandwich itu generasi saya masih nanggung anak-anak saya, tapi nanggung orang tua kita. Karena orang tua kita nggak pernah mempersiapkan waktu hari tuanya. Nah hari ini generasi sandwich harus berhenti di saya, generasi berikutnya harus betul-betul generasi yang merdeka. Ya, financial freedom. Jadi caranya bagaimana? Nah kita harus masuk kepada kebenaran ini, fakta ini, kehidupan ya. Next slide. Ini satu survei. Waktu itu dikumpulkan seperti acara ini ada 100 orang, usianya 25 tahun. Tapi kejadiannya ngumpulnya 40 tahun lalu. Bayangin, kalau 40 tahun lalu, kalau ngumpul di absen di depan, kira-kira ditanya apa datanya? Yang jelas nggak ada email, nggak ada nomor handphone. Yang ditanya paling-paling apa? Yang ditulis. Nama, apalagi kira-kira datanya yang dibutuhkan. Alamat, telepon belum tentu semua punya telepon loh zaman dulu. Yang jelas untuk membuktikan dia umur 25 tanggal lahir kali ya. Jadi 100 orang dikumpulkan. Nah sekarang mereka bisa dicari jejak digitalnya, direunikan, ketemu, di mana nasib mereka 100 orang ini. Ini survei dilakukan oleh Limbra. Limbra adalah lembaga yang sangat reputasinya bagus ya, berada di Massachusetts di Amerika. Jadi dia mendapati dari survei ini, dari 100 orang tadi anak muda, waktu dikumpulkan 40 tahun ke depan, berarti usianya berapa? 65 tahun, belum tua-tua amat ya. Nah ketemulah hasil survei. Survei membuktikan, satu orang dari 100 itu makmur. Ya, makmur berarti sejahtera. Yang kedua, level 2 adalah 4 mandiri. Mandiri mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Nah, level 3 masih harus bekerja. Padahal usia pensiun di Indonesia 55, sekarang udah mundur 57, Amerika memang 65. Jadi 65 nih kalau di Indonesia harusnya sudah pensiun. Kenapa mereka harus bekerja? Jangan-jangan nanti pertanyaannya sama. Kalau saya pensiun, nggak kerja, minta anak nggak enak, mending saya kerja terus, begitu barangkali ya. Nah itu ada 5. Nah yang 12 jatuh miskin. Miskin yang sangat namanya melarat ya. Dan golongan yang berikut adalah 29 orang mati muda. Loh 65 kalau meninggal tuh namanya mati muda, benar ya? Karena Alkitab juga bilang umur manusia 70, kalau kuat 80. Jadi kalau 65 udah pulang, jangan-jangan nanti di pintu surga ada sensus. Ditanya, ada apa kata malaikat ya? Kok 65 udah minta pulang? Apakah enggak kerasan di dunia? Ya, pasti ditanya ya, jangan-jangan ada hubungannya dengan yang 12. Habis di dunia susah katanya ya, mending upah saya besar di surga, cepat-cepat pulang deh, mungkin ya. Dan yang 49 inilah yang disebut di ayat yang kita baca tadi, masa tuanya tergantung orang lain. Nah tentunya kita berharap kalau kita reuni 40 tahun yang datang, kita ada di level segitiga paling atas dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya, tentunya harus ngatur dari sekarang. Nah memang pilihan ngatur tuh banyak ya. Coba kita kasih contoh, next slide. Ini ada kisah 2 orang profesional ya, mungkin orang gajian. Nah kalau dia
sebenarnya rumusnya, boleh balik dulu slide-nya. Rumusnya begini, 1, 2, 3, 4. Nah ini gampang loh rumusnya ya. 1 bagian pertama 10 giving. Ya kembalikan ke Tuhan, hak Tuhan ya. Kita nggak usah diajarin kalau itu ya. Itu udah hari ibadah pasti diajarin. Yang belum diajarin yang 90-nya nih ya. Kalau 10% sih di mimbar nih sering dibahas perpuluhan. Tapi yang 20-nya apa? Nah 20 itu butuh yang namanya tabungan, saving. Nah angka 20 ini sudah ada di Alkitab sejak zaman Yusuf. Pada saat Firaun bermimpi dan waktu itu Yusuf mendapat hikmat yang berkata, Tuanku Raja, ada 7 tahun masa kelimpahan, sisihkan selama masa kelimpahan, berapa? 1/5. 1/5 itu berapa persen? 20%, exactly. Hari ini juga sama. Ya. Ilmunya sama. Secara financial benar gitu, 20%. Supaya pada saat 7 tahun berikutnya ada masa kelaparan, ada persediaan makanan buat masa depan kita. Jadi kalau masih punya gaji, masih kuat kerja, berapa yang harus disisihkan? 1/5 harusnya, 20%. Itulah saving. Ya. Saving gak usah gede-gede sebenarnya, karena saving itu cukup untuk 3-6 bulan biaya hidup. Itu dibicara tentang dana darurat, emergency fund. Taruhnya memang di tabungan. Begitu udah penuh, jadi kalau biaya hidupnya 3 juta, ya kalikan 3, 9 juta. Tabungan gak usah banyak-banyak. Ada teman saya taruh di tabungan 7 miliar, saya bingung juga, yang seneng banknya. Gak ada bunganya ya. Kalau buat kerja gak apa-apa, ini ditaruh begitu aja. Sayang banget kan, gak berkembang ya. Wealth accumulation-nya gak ada, seperti itu. Nah sebenarnya cukup saya hitungkan, ya kalau dia buat bisnis, sama 3-6 bulan biaya hidup. Kalau bisnis, biaya bisnis. Biaya bisnis bayar listrik, bayar gaji ya, 3-6 bulan cukup. Negara kalau devisa butuh impor, nah 3-6 bulan sama. Itu namanya cadangan devisa. Jadi umum ya, buat keluarga, skup kecil, butuh 3-6 bulan biaya hidup, buat bisnis, butuh 3-6 bulan namanya modal kerja, biaya tetap dari kebutuhan kerja kita, bayar gaji, bayar listrik, bayar sewa dan seterusnya. Yang ketiga, negara juga butuh 3-6 bulan. Nah Indonesia ngomong-ngomong kemarin banyak hoax bilang kita bakalan resesi enggak sih? Wah rame ya pembicaraan tuh ya. Yang jelas Amerika udah 2 kali minus, resesi itu 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif. Indonesia ini sekali aja belum, kita masih tumbuh per Oktober kemarin 5,3%. Jadi kalau mau resesi Indonesia butuh Desember minus, Maret tahun depan minus, baru resesi 2 kali. Inggris sudah resesi. Kenapa? Inggris inflasinya 11%, Amerika 9,1%, Indonesia baru 5,3% inflasinya. Walaupun akhir tahun ini diprediksi 6%. Masih wajar. Jadi kita memang perlu bersiap-siap, tapi jangan khawatir, ya jangan sampai stres menghadapi yang namanya, wah nanti ada resesi. Yang perlu adalah jaga tadi, ya istilah saya dana darurat, tabungan kita cukup. Jadi kalau ada resesi tadi butuh 6 bulan, dan Indonesia itu masih punya cadangan devisa buat impor 5,7 bulan, berarti udah mendekati 6 mentok. Kita nggak usah khawatir kalau dihajar dolarnya, Bank Indonesia pasti intervensi untuk dijaga, stabil yang penting ya. Naik boleh tapi stabil, jangan kayak jet coaster naik turunnya. Nah ini basicnya ilmu 20% ya, saving, negara perlu saving juga. Nah yang ketiga 30%, tadi kalau tabungannya udah cukup, 3-6 bulan biaya hidup, baru dibicarakan untuk investasi, dikembangkan lebih tinggi hasilnya daripada tabungan ya. Itu di bagian 20. Nah 30% kalau ada cicilan utang itu adalah bagian yang ketiga. Ya, 1/3 itu adalah rumus kalau di bank, kalau mau pinjem, ya kemampuan kita paling banter adalah 1/3 dari gaji. Kemampuan kita untuk mengangsur. Makanya itu juga harus dipertimbangkan baik-baik. Kalau ke bank kita pinjem pasti akan dicek di situ. Ya. Nah yang terakhir adalah bagian yang keempat, sisanya buat biaya hidup. Nah ini saya pasti dikomplain. Mana cukup Kak, ya 40% buat cost of living. Pertanyaan saya tanya balik, kenapa kok sisa 40? Tahu? Kenapa sisa 40? Harusnya sisanya berapa? Tadi 10-nya udah pasti, 20-nya kan Alkitab bilang suruh tabung buat masa depan ya. Itu juga keluar duluan kan. Baru sisanya 70.
Kenapa kok yang dipakai buat biaya hidup hanya bisa 40? Karena muncul yang 30. Apa itu? Yang 30% apa? Utang. Siapa yang ngundang utang datang? Utang itu sesuatu yang pasti diundang. Yang nggak pernah datang tanpa diundang. Jadi utang itu kayak setan. Ya, kalau Anda undang dia datang ya. Kalau dia nggak diundang datang gampang diusir. Dalam nama Yesus pergi. Yang celaka utang ini diundang, entah ngeklik pinjol lewat handphone ya, apply tanda tangan kartu kredit ya, apapun ya. Pokoknya utang itu pasti diundang. Lah yang ngundang kita, ya itu resikonya sepertiganya hilang. Bayangin kalau nggak pakai utang kan nggak perlu bayar yang 30, kita bisa pakai yang 70. Nah, memang nanti kalau udah terlanjur ada satu sesi lagi namanya manajemen utang. Wah ini banyak ya. Kalau memang sudah terpaksa harus help, nanti ada kelas mentoringnya, tanya Pak Benny. Ada kelompoknya, don't worry. Di Indonesia ada 1.100.000 orang yang problem soal utang. Dan kita udah punya kelas angkatan ke-7, udah mentor lebih dari 200 orang. Ya, don't worry ya. Kalau udah terlanjur masih ada jalan keluar. Tapi kalau belum, hindari ya. Apalagi hutang yang konsumtif. Karena itu akan menggerus cash flow kita. Nah, sekarang kita lihat kisah 2 orang ini sekarang ya. Ada 2 orang profesional. 2 orang ini sebut aja namanya Mr. A sama Mr. B. Mr. A gajinya gede. Wah, ya, gajinya 20 juta per bulan, bagus dong ya. Dia memberi, dia bisa ada bagian untuk memberi, tetap giving ada. Terus kemudian biaya hidupnya dia sewa apartemen mungkin di tengah kota ya, di Sudirman sana. Maintenance-nya aja 5 juta. Sisanya buat nabung, masih bisa nabung. Tapi tabungannya dibuat jalan-jalan. Kemudian buat beli mobil keren, buat DP, mobilnya juga nyicil gitu ya. Nah, sebagaimana si B? Si B income-nya ya pas-pasan. Jakarta kemarin UMR-nya sempat dikoreksi ya, hampir 5 juta. Ternyata dikoreksi balik di bawah 5 juta sedikit. Anggap 5 juta UMR, dia bisa memberi, dia bisa menabung, terus kemudian dia bisa beli emas karena tabungannya udah cukup ya. Reksadana, saham, asuransi, sisanya buat hidup. Memang sisanya tinggal 2 juta, kayak tadi ya 40%. Dari 5 juta kan 2 juta. Tentunya cost-nya ya pasti cost yang sederhana, makannya sederhana, ya pasti begitulah ya. Nah, kita lihat 2 orang profesional ini 5 tahun kemudian waktu pandemi dua-duanya perusahaannya mengadakan perampingan. Dua-duanya kena PHK. Bagaimana nasibnya? Next slide. Si A karena kena PHK stop income-nya 20 juta, cicilan jalan terus. Cicilan mobil jalan terus. Dia udah coba pindah apartemen yang lebih murah, udah ngirit. Tapi tetap gak kuat, akhirnya mobilnya dijual. Ya. Tapi biaya hidup masih tinggi, akhirnya dia hidup dari kartu kredit. Karena gak ada income kan. Biaya hidupnya udah terlanjur tinggi, 20 kepakainya cukup tinggi. Bagaimana dengan si B? 5 jutanya juga stop income-nya boleh dikatakan sama-sama berhenti. Tapi setelah 5 tahun dia kerja, dia nabung, punya tabungan, ini dana darurat yang cukup buat hidup 6 bulan tadi. Terus kemudian punya emas, pas krisis kemarin emas loncat tinggi 1 juta per gram ya. Reksadana, saham, asuransi punya, biaya hidup tetap nggak berubah, kos yang sama yang harganya 2 juta. Nah ini kan pilihan ya. Nah, balik lagi kan, setiap orang hidup punya pilihan tergantung bagaimana cara mengatur. Kalau kita tidak mengatur uang, kita akan diatur oleh uang. Nah karena itu penting banget mengatur. Berikut kita lihat bagaimana ngaturnya ya. Next slide. Nah pertama ini fakta yang kita bilang tadi udah bantah ya, resesi nggak bener ya. Kita lihat dampaknya paling gini, suku bunga mahal betul ya. Cash kita ditebelin dikit, mentokin ke arah 6 bulan. Ya, persediaan tabungan kita. Kalau punya pinjaman, amankan di bunga yang stabil. Kalau perlu di lock. Kalau KPR ada fix and cap, ya bikin fix dulu. Ya, paling enggak 3 tahun ini lewatin dulu. Bunganya sekitar 6. Itu aja sih yang enggak usah khawatir. Tapi perlu action ya, perlu tindakan. Nah, kita prepare langkah-langkah untuk menuju ke sana dengan ngatur yang lebih baik. Next slide. Pertama kita harus
Kalau yang ini tadi karyawan ya, kalau bisnismen mirip sebenarnya, cuman dia perlu misahin dana bisnis sama dana pribadi keluarga, ambil gaji, nah gajinya ngatur caranya kayak tadi juga sama ya. Bedanya kalau tadi Mr. A dapat gaji 20, Mr. B dapat 5 juta, Mr. B nggak bisa ngiri. Terus protes sama HRD-nya, kita perusahaan sama, ya. Kenapa gaji saya cuma 5 juta? Ya besok sama HRD dikasih surat keterangan kerja buat ngelamar tempat lain kan gitu ya. Cari aja di tempat lain yang 20 begitu ya. Tapi kalau bisnismen boleh, hari ini 5 juta besok naik 20 boleh ya. Sepanjang perusahaan kita sanggup bayar kita. Nah itu perlu ngatur, pindahinlah istilahnya uang secukupnya buat hidup keluarga kita. Masing-masing diatur sendiri-sendiri. Coba next slide. Yang di bisnis tadi punya 3 pondasi, buka aja semua ya. Ada yang namanya kebutuhan biaya operasional, kemudian ada kebutuhan modal kerja sama 3-6 bulan tadi ya. Dan ada proteksi aset, kalau misalnya punya stok barang harus diproteksi, tokonya harus diproteksi, mobil yang buat ngangkut barang harus diproteksi, harus punya asuransinya ya. Yang pribadi juga begitu ya. Ada biaya hidup, terus kemudian ada tabungan 3-6 bulan, ada proteksi buat pencari nafkah. Jangan sampai ketika ada musibah, keluarganya ikut parah ya. Nah ini prinsip-prinsip yang sebenarnya sama, tapi diaturnya dipisah di rekening yang berbeda. Nggak boleh kecampur. Ingat ya, bisnis kalau gagal, jangan nyeret keluarga jadi berantakan juga. Nah kalau dilakukan dengan baik, maka kita bisa planning bagaimana ngatur ya. Next, langsung cepat aja. Nah, planningnya yang tadi sudah diatur tentu harus bertumbuh, ini akumulasi ya. Ayat-ayatnya dicatat aja nanti ambil di slide ya ada. Prinsipnya gini, Tuhan minta kita juga belajar untuk bertanggung jawab. Invest your time, belajar dulu sebelum invest your money. Banyak orang ikut-ikutan, jangan ya, jangan, bertanya lebih baik. Yang kedua, hindari ingin cepat kaya, udah ada peringatannya. Orang yang dapat dipercaya yang mendapat berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dan yang terakhir adalah ada diversifikasi penyebaran risiko. Jadi kita nggak bisa suka dengan satu barang investasi saja. Saya kenal satu klien saya, baby boomers, dia ngertinya zaman dulu cuma ada properti sama emas. Nggak ngerti reksadana, nggak ngerti ori, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi taunya itu aja gitu. Dan resikonya ya tadi don't put your egg in one basket, kalau ada masalah kan bisa pecah semua begitu. Jadi tetap penyebaran resiko, di pengkhotbah juga diingatkan, berikan bagian pada 7 bahkan 8 orang, karena kita nggak tahu yang mana bisa plus. Nah itu menariknya, ketika krisis, ketika ada sesuatu, itu pasti ada investasi yang naik, ada yang turun. Coba waktu krisis kemarin, ya, yang naik apa? Dolar naik, emas naik, saham turun. Biasa kalau krisis begitu ya. Sekarang emasnya udah mulai landai, ya, sahamnya udah mulai naik lagi. Properti kemarin hancur. Nah kalau kita sebar, kita nggak tahu yang mana naik, mana turun, tapi bisa balancing. Nah tentunya kita perlu ngatur bagaimana investasi kita tadi bisa dibalancing. Nah oke, next slide. Masih banyak nggak slide-nya ya? Nggak ada cara cepat jadi kaya. Ini pesan yang paling penting ya. Next slide. OJK ingetin kalau mau kaya, ingat-ingat OJK lagi rajin menutup nih ya investasi bodong. Ada syarat 2L. Coba dibuka aja semua slide-nya. 2L itu apa? Ini dia ya. Pertama, legal. Jadi kalau investasi, teman-teman harus tanya, berani nanya. Ada izinnya enggak? Jangan sampai kita terjebak investasi yang ilegal. Kalau ilegal, ya hilang. Ya. Izin bicara kalau investasi keuangan itu hanya OJK, membawa perbankan, asuransi, reksadana, ori, sama pasar modal. Ya. Jadi ada 5 yang di bawah OJK. Terus di luar itu di bawah Bapepti, itu investasi mata uang, ya. Terus kemudian komoditas. Jadi Bapepti itu Badan Perjangka Perdagangan dan Komoditi. Nah itu komoditas termasuk kripto, ya, mata uang, emas, ya, semua komoditas. Jadi kalau nggak ada izin dari OJK atau Bapepti berarti ilegal. Kalau ilegal cuma 2, kalau dia nggak lari ya ditutup sama OJK. Hari ini OJK menutup, biarpun dia masih sanggup bayar, nggak lari karena nggak ada izin ditutup. Kalau ditutup ya sudah hilang tadi ya, dilikuidasi. Nah ini penting kita harus perhatikan. Pertama, legal. Kedua, logis.
Logis bicara harus masuk akal. Know your money goes. Kalau dia menawarkan pengembangan yang sangat tinggi, kita harus bertanya, 1 Korintus 10 ayat 14 berkata, jangan mikir untung sendiri, pikirkan untung orang lain juga. Warningnya banyak di Alkitab. Jadi jangan pokoknya gue cuan, terus orang lain bocuan. Nggak bisa ya. Harus sama-sama win-win. Jadi kalau saya cuan sendiri, ini saya kasih contoh, misalnya kalau bank terima deposito itu dibuat kredit, masuk akal nggak? Ya, kalau nggak masuk akal, bunganya terlalu tinggi, kreditnya macet semua, ya kita depositonya juga berbahaya. Nggak dijamin terlalu tinggi, ya berarti nggak ada penjaminan LPS, ada resiko walaupun legalnya benar. Ya, 2L ini penting. Ya, nah sekarang baru bicara barangnya, apa barang-barang investasi yang bisa dipilih. Ini pilihan lagi, next. Nah, satu saya cerita obligasi. Ini yang paling rendah resikonya ya. Kalau deposito semua udah tahu, saya nggak bahas. Nah, menariknya sekarang obligasi ini tren suku bunga lagi naik. Jadi kalau beli obligasi ada kemungkinan rugi. Jadi lihat gambar ini ya. Jungkat-jungkit ini selalu hukum alam yang terjadi. Kalau satu naik pasti satunya tuh turun. Jadi suku bunga trennya apa? Naik. Kemarin Bank Indonesia naikin lagi suku bunga. Jadi yang sudah punya obligasi pasti rugi. Turun. Cuman menariknya kalau beli ori, jatuh tempo 3 tahun, itu pasti dikembalikan pokok dan dijamin oleh negara. Makanya tadi saya bilang resikonya paling kecil. Rugi ya jangan dijual, tahan 3 tahun jatuh tempo dikembalikan, sementara tiap bulan kita dapat bunganya. Nah ini investasi yang mirip deposito tapi ada 3 keuntungan, next slide. Pertama, next slide lagi, langsung buka aja. Nah ini contohnya ya. Pertama, ori itu bunganya pasti lebih tinggi dari deposito. Oh berarti slide sebelumnya, ya, saya kasih bukti. Nah, ori itu bunganya pasti lebih tinggi dari deposito. Ini fakta ya. Yang hijau, yang garis paling bawah itu ya hijau, itu adalah bunga ori. Yang biru itu adalah bunga bank, deposito bank. Jadi kalau dilihat mulai dari pertama, yang paling kiri sampai yang paling kanan ya, yang hijau lebih tinggi. Pertama kali agak kalah tuh 12.05 kalah kan 12.25. Tapi ke kanan udah semua, yang atas lebih tinggi. Itu fakta. Cuman ori pertama aja kita kalah. Yang kedua, pajak deposito 20%. Kalau ori pajaknya cuma 10%. Nah dari bunganya lebih tinggi, pajaknya lebih rendah aja udah double cuan. Ya kan? Yang ketiga, tergantung tadi jungkat-jungkit. Kalau pas bunga turun, ori kita bisa naik. Jadi nggak usah nunggu jatuh tempo, bisa dijual dan cuan. Di luar bunga loh yang dibayar tiap bulan. Nah ini uniknya ori. Kalau yang belum kenal, ya ori terpaksa tunggu tanggal main. Ya, tahun ini udah habis. Ya, tahun depan akan ada lagi. Setahun Indonesia keluar 7 produk surat utang negara retail. Udah 7. Ya, nanti tunggu tahun depan. Next slide. Ini udah habis tahun ini, coba dibuka lagi. Nah itu, klik lagi. Nah itu udah habis ya. Terakhir suku tabungan, ini ludes. Diambil semua, bunganya 6,15. Yang ST9. Udah lewat. Ya, nanti yang belum belajar, ya cobalah 1 juta aja bisa soalnya. Oke, next. Kalau kita bicara yang kedua, saham. Nah ini yang teman-teman yang main saham, sebenarnya saham ini judi nggak sih? Itu pertanyaan yang sering kali kita muncul di gereja. Ya tentu kalau kita beli sesuatu tanpa belajar, ya judi. Ya, kalau nggak belajar judi, apapun lah. Ya nggak usah saham ya, apapun. Sekarang lagi zaman bola. Kalau zaman bola mau kemarin apa? Argentina lawan Arab. Ayo, siapa yang pegang Argentina? Amsyong lah pasti ya kan. Karena nggak ada yang tahu. Pemain Arab dapat, satu orang dapat apa kemarin? Rolls Royce, wah tiap orang ya. Baru ngelawan Argentina, belum juara loh. Kalau juara dapat apa? Nah, itu judi karena kita nggak pernah tahu. Tapi kalau belajar itu nggak judi, karena beli saham sama dengan beli perusahaan sebenarnya. Jadi beli perusahaan prinsipnya apa? Ada 3P. Nah ini belajar di situ. Beli perusahaan harus beli perusahaan yang profit. Kenapa? Kalau profit dia akan bagi untung. Ya sama kan, kalau bisnis kan kalau untung kita join, ya dia akan bagi dividen, bagi untung buat kita kan. Kedua, prospek. Ya tentunya kalau buka usaha harus yang prospek dong. Oh ini lagi apa hot apa nih? Kopi, dulu boba ya. Kalau kopi lagi hot, banyak followernya kan begitu. Wah ini prospek nih kopi Indonesia. Jadi jangan jualan barang yang nggak prospek, nggak laku.
fotokopi, cuci cetak film gitu ya. Siapa yang mau nyetak hari gini gitu. Yang terakhir yang paling penting P ketiga adalah pengurus. Kalau buka toko sendiri, jagain sendiri, resiko di kita. Tapi kalau dijagain orang, misalnya saya beli saham bank BCA, saya kan nggak bisa jagain BCA ya, nggak bisa jadi direktur BCA. Ya saya percayakan kepada pengurus direktur yang duduk di meja direktur BCA. Kalau mereka mengatur dengan baik, istilahnya good corporate governance, udah saya leave it. Ya. Nah saya kasih contoh nih ya, kalau saham yang begini nih gimana ya. Jadi sekarang saham dengan suku bunga tinggi ini juga saham yang menarik, yang utangnya kecil, kalau dolar kemarin tinggi yang ekspor ya. Nah ini yang PPP-nya bagus, ini disclaimer ya, jangan terus besok borong saham BCA ya. Cuman saya kasih ini sampai 2018 ya. Tapi kalau dilanjutin tuh tembus ke atas juga kok, sama ya. Grafiknya seperti ini. Nah beli saham harus yang trennya begini. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Jadi profitnya bagus, prospeknya bagus, pengurusnya bagus. Ini tiap tahun naiknya di atas 10%. Belum dividennya. Contoh ya, jangan beli saham yang kayak jet coaster, yang gorengan. Tahu yang gorengan? Tahu, tempe gitu ya. Nah ini contohnya ya. Profitnya gimana? Coba kita lihat. Ada hubungannya nih kalau gambar grafiknya begini. Next slide. Nah, karena profitnya juga begini, begitu, ada hubungan. Prospek, coba next slide. Angka-angka data ini nggak bisa bohong gitu. Ya. Oke, nah ini contohnya ya. Saham yang dulu 12.000 bisa jadi hari ini 40.000, kenapa? Karena profitnya yang kotak di bawah naik terus juga. Ini fakta-faktanya. Oke, next, kita nanti belajar saham lagi. Kalau nggak belajar saham atau bingung PPP, dari mana baca profit Pak? Bingung Pak ya. Udah serahin ke orang yang menjalankan uang. Itu juga ada di Alkitab. Jadi orang yang punya satu talenta, mungkin dia karyawan, dapatnya kecil ya. Percayakan ke orang yang menjalankan uang, itu fund manager. Orang yang menjalankan uang. Jadi kalau fund manager itu yang mengelola uang kita, ya itulah reksadana. Jadi kita akan dibelikan saham yang menurut fund manajernya yang bagus. Jadi kita nggak usah nyari. Kita cukup menunjuk siapa orang yang dipercaya jadi pengelola dana kita ya. Itu ada reksadana untuk jangka pendek, pasar uang, isinya deposito ya. Ini pasti naik habis ini. Ada reksadana pendapatan tetap, ya karena suku bunga tadi cenderung naik, obligasi itu turun, berarti reksadana pendapatan tetap cenderungnya masih turun. Kalau saham gimana? Ya tahun ini masih plus 7%, ya kurang lebih lah ya. Akan tumbuh seperti indeks harga saham. Ini contoh-contoh reksadana. Kita bisa milih untuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah ini paling cocok buat nyicil, bisa 10.000 aja bisa ya. Karena kita dapat averagingnya juga. Kalau nggak mampu beli besar ya beli di sini. Ya. Oke, next berikutnya emas. Emas itu sekarang next. Kita bisa beli nyicil juga, tapi lagi-lagi ya harus ada lisensi izin, jangan sembarangan online. Contoh ini. Ada tulisan di situ, berlisensi dan diawasi Bapepti. Yang kanan terdaftar diawasi OJK gitu. Ingat ya 2L tadi. Nah kalau kita beli di situ, nggak bisa beli sekaligus batangan yang besar. Karena emas itu kalau mau ideal belinya 50 gram, jangan kecil-kecil. Kalau 1 gram ya mending nyicil di sini. Nah nanti kalau kita beli terkumpul jumlah tertentu, misalnya 10 gram, mau dia cetak bisa. Tentunya ada ongkos cetak, ada ongkos kirim kalau dikirim di rumah, simpen di rumah dikunci ya atau ditaruh safe deposit box. Nah itu cara nyimpen emas. Tapi saran saya emas ini cocoknya enggak untuk disimpan sebenarnya. Ini sebenarnya adalah dana darurat untuk satu hari kita spending, belanjakan dan bagi belanjanya yang ada hubungan sama kurs. Sama nilai tukar. Karena emas selalu menang terhadap nilai tukar. Itu pasti. Dia lebih besar dari inflasi dan dia mengcover nilai tukar. Jadi kalau mau misalnya jalan-jalan ke Holy Land 5 tahun ke depan, jangan ngumpulin dolarnya sekarang, ngumpulinnya emasnya. Kapan beli dolarnya? Pas mau berangkat. Nah begitu ya, jangan nyimpennya sekarang. Nah, saya buktikan growth-nya, coba next slide. Ini pertumbuhan emas, ini salah slide tadi manajer investasi itu di reksadana ya, next slide. Terus ini 10 manajer investasi besar lagi. Oke, nah ini emas ya. Emas itu pas krisis kemarin nyentuh 1 juta. Memang krisis bukan waktu beli, justru waktu jual. Karena dia pasti bereaksi tinggi. Sekarang udah back to normal. Nah sekarang udah boleh koleksi lagi emas.
Nah ketika emas itu standar, normal, jadi waktu naik khusus tuh gara-gara krisis doang tuh yang saya lingkari itu ya. Kita lihat 10 tahun pertumbuhan harga emas, next slide, kita beli 2011, 2021 harganya double dari 400.000 ke 800.000. Nah berarti untungnya 10, ini 100% dan naiknya, dibagi 10 tahun untungnya 10% per tahun. Kenapa kok bisa 10%? Padahal Amerika harga emasnya kalau dalam dolar ya, itu cuma naik 41%. Kenapa kita bisa untung 100%? Nah rahasianya di sini. Karena ada kurs dolar yang 9.000 jadi 14.000 di 2021. Hari ini udah 15.600. Nah kenaikan dolarnya ditambah kenaikan harga emasnya, akumulasinya itulah menjadi gain atau keuntungan harga emas kita. Ya, oke, ini sekilas kalau mau belajar emas, ya berarti cocoknya di sini ya. Jangan beli dolarnya karena kalau beli dolar naiknya cuma 5,9, beli emas naiknya 10% per tahun. Oke, next. Ya, bagaimana properti? Nah, bagi yang properti hari ini KPR cenderung naik karena bunga naik. Ya, kemungkinan besar belum bisa pulih terpaksa ya. Walaupun harga bangunannya naik tapi daya belinya nggak ada. Dan 90% orang beli properti pasti pakai KPR. Ini ya memang ancaman properti. Hari ini belum bagus begitulah ya. Kalau sudah punya terlanjur amankan bunganya jangan tinggi. Kalau udah mahal pindahin ke bunga yang lebih rendah. Ya, itu penting ya. 6% ikat agak panjang. Next. Forex. Nah, bagaimana forex ya? Nah, forex itu adalah alat tuker sebenarnya. Makanya tadi kan kalau mau belanja ke Holy Land ya baru dibelikan dolarnya. Beli ya, karena apa? Mata uang Israel shekel nggak dijual di sini ya Pak ya, nggak ada ya. Nggak ada, jadi bawanya dolar. Jadi tuker emasnya jual beli dolar gitu. Bawa sana tuker di sana jadi shekel. Tapi kalau nggak ke Israel, ya jangan bawa dolar. Kalau ke Jepang bawanya yen, kan gitu kan beda-beda ya. Makanya forex itu alat tukar sebenarnya untuk belanja di sana. Nah, nggak cocok kalau disimpan buat untung-untungan, nggak bagus kan, pertumbuhannya nggak menarik. Nah, terus kalau kripto gimana? Nah, bedanya forex sama kripto sebenarnya sama. Ini mata uang alat tukar, tapi kripto itu mata uang komunitas. Kalau forex mata uang negara. Kalau mata uang negara ada bempernya, yaitu negara punya otoritas moneter. Nah ini penting ya kita pakai. Terus next slide. Oke 1 menit lagi ya saya selesaiin. Ini contohnya mata uang komunitas. Kalau kita belanja yang ada QRIS-nya berarti kita bisa scan. Ada GoPay-nya kita scan pakai GoPay bisa. Itulah mata uang komunitas yang terima. Visa, Master. Nah kalau mata uang negara, next slide. Kita lihat negara yang ada backup-nya, misalnya euro di backup oleh 12 negara di Eropa, komunitas Eropa, mereka sepakat pakai euro. Kalau dulu saya keliling dari Paris pakai franc, pindah ke Italia pakai lira, harus berapa banyak mata uang yang saya bawa ya. Sekarang nggak usah, tukar euro aja semua ke Pak Benny, udah bisa keliling semua negara di situ pakai euro. Itu mata uang komunitas. Nah, oke, next slide. Terus lagi. Nah, mata uang negara, backupnya, terus lagi. Berikut, buka aja semua. Terus. Sampai slide berikutnya. Nah, ini mata uang negara, ada otoritasnya. Jepang, misalnya ada bank sentralnya Jepang, Indonesia, Amerika, pasti ada tanggung jawabnya. Sedangkan kenapa Bitcoin kemarin hancur sampai 60%? Karena nggak ada fundamentalnya. Ya, nggak ada yang support. Ini alasannya. Oke. Terus kesimpulan terakhir, kalau kita terus ini nggak saya bahas, ini salah satu investasi bodong yang dialihkan ke kripto ya. Jadi kalau kita belajar prinsip 1, 2, 3, 4 kembali ke sini ya. Kalau satu hari saya udah nggak punya utang, berarti saya punya pilihan dong ya. Saya mau pakai biaya hidup 70% atau saya tetap hidup dari yang 40%, 30%-nya saya investasi buat masa depan. The decision is yours, itu pilihan. Silahkan Anda memilih dan semoga cuan, gitu ya. Kalau milihnya benar. Oke, saya balikin ke moderator kita, Pak Raffi. Oke, terima kasih Pak Juwono. Silakan duduk Pak. Oke teman-teman, mengingat waktu, ada yang udah mau bertanya, silakan. Kalau dari hotline kayaknya udah ada 210 pertanyaan ini sepertinya.
210 pertanyaan yang lagi dipikirkan maksudnya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya langsung dulu sekarang? Silakan. Belum ada? Oke, karena belum ada saya dulu deh Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih cukup menarik sih saya lihat. Kan sekarang lagi zamannya kripto nih. Kripto lagi merajalela dan saya yakin di sini juga banyak sekali yang main kripto. Kita ngomongnya kita cuan lah dari kripto. Nah, kripto kan dibilangnya sempat itu adalah perjudian, Pak. Maksudnya judi gitu loh. Nah, misalnya kita cuan dari kripto, apakah kita perpuluhan juga dari hasil cuan itu atau gimana Pak? Coba gimana Pak? Sebenarnya perpuluhan itu perintah atau respon sih? Nah itu balik lagi ya. Kalau saya lebih memilih respon gitu loh. Kalau perintah kan kita jadi takut ya, kayak pajak gitu. Gak bayar ada sanksi lah. Kalau kita bayar dengan ketakutan itu jadi salah. Padahal yang benar kan kalau datang dengan persembahan itu karena bersyukur gitu. Karena saya merespon. Karena di Alkitab juga lahirnya dari respon. Waktu Yakub bermimpi di Betel dan malaikat turun naik dan dia bikin janji. Tuh kalau Tuhan pelihara aku sepanjang jalanku sampai ke rumah ke bapakku kembali. Terus kemudian Tuhan memberkati aku akan mengembalikan 10% yang menjadi punya Tuhan. Jadi sebenarnya itu gak diminta menjadi respon dari Yakub. Balik lagi sih sebenarnya ke respon yang bersangkutan gitu. Bagaimana dia meresponi itu sebagai dia mengasihi Tuhan ya sebenarnya rugi pun jangankan cuan ya. Rugi pun mau mengembalikan boleh-boleh walaupun nggak diminta. Karena pajak juga nggak minta kalau kita rugi kan. Ya, tapi kalau rugi pun sebenarnya boleh apalagi kalau terpisah yang bisnis tadi untung ya bisnis bisa ngasih perpuluhan sendiri. Kalau pribadi tadi ada gaji ya gaji perpuluhan sendiri masing-masing. Kalau bisnis rugi gimana? Seringkali bertanya gitu kan. Kalau bisnis rugi ya nggak usah perpuluhan, nggak apa-apa. Tapi kalau gajinya diambil ya dari gaji tadi ada perpuluhannya. Nah sama, jadi kalau tadi cuan kripto balik lagi ke respon apakah kita ingin memberi, membayarkan atau kita menahan gitu ya. Sebenarnya Tuhan nggak melihat dari segi istilahnya wah ini kerjanya seperti apa. Dan jangan berpikir yang terbalik ya. Wah ini kalau barangnya haram atau kerjanya haram, terus kemudian saya kembalikan perpuluhan, jadi ada kalau di dunia ada tax amnesty, ini ada sin amnesty ya. Pengampunan dosa, nggak perlu Tuhan nggak butuh surat pengampunan dosa seperti gitu kok. Jangan kalau responnya ini dalam tanda petik nih, nyogok Tuhan biar gua diampuni, karena kemarin cara dapatkannya salah, jangan pakai itu, responnya harus benar, itu aja, balik ke respon. Bukan benar atau salah, tapi balik ke respon ya. Oke. Ya belum pernah cuan juga sih Pak, saya. Saya kira yang cuan gak berani ngomong, yang rugi yang lebih banyak soalnya. Takut suruh naktir Pak. Oke, ini ada masuk pertanyaan. Saya pilih satu dulu ya. Ini dari Yoki. Pertanyaannya, untuk pengaturan keuangan keluarga Pak, sebaiknya dilakukan dua pihak, suami dan istri, atau hanya satu pihak, suami atau istri? Oke, bagus banget pertanyaannya. Planningnya bareng dari ngobrol, jadi rencanamu apa, butuhnya berapa, terus dibikin rencana bersama ya. Prakteknya siapa yang lebih bisa ngatur, boleh yang mengambil inisiatif ngatur ya. Jadi ada yang orang nggak bisa ngatur loh, ya. Ya serahin percayakan ke pasangannya, itu menariknya kalau berdua kan. Jadi kekurangan satu dilengkapi dari yang lain. Jadi nggak harus suami yang ngatur atau istri yang ngatur, siapa yang lebih bisa ya boleh mengatur. Tapi waktu merencanakan itu dibikin bersama. Terus jangan cuma direncanakan, setelah diatur ada catatan, dianalisa atau direview bersama. Jadi yang bersamanya itu merencanakannya dan membahasnya. Misalnya lewat ya, kenapa? Nah itu dibahas bersama. Itu. Oke, jelas ya Yok. Sisil dengar tuh Sisil. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari sini, silakan. Mengingat waktu. Silakan. Oke, nama dan tanggal lahir. Ya. Oke, silakan. Ya, makasih Pak. Saya termotivasi sama payungnya tadi soalnya. Bercanda. Nama saya David Pak, saya mau bertanya Pak, kan saya sebagai karyawan bekerja gitu ya.
Kalau dengar dari berita sekarang kan memang 2023 akan resesi seperti yang tadi Bapak bilang. Malah ada orang bilang resflasi ya Pak, resesi dan inflasi gitu. Dan walaupun banyak yang bilang juga di Indonesia seperti tadi pertumbuhannya masih tinggi gitu ya Pak. Tapi di depan mata sebenarnya kita lihat ada juga banyak karyawan yang di PHK gitu Pak. Goto 1.300 karyawan baru-baru ini gitu ya Pak. Jadi mungkin sebagai karyawan kita juga ada berpikir gitu Pak. Jadi gimana sih Pak sebenarnya situasi yang sekarang ini? Apakah ada industri tertentu gitu, misalkan kita bekerja di industri tertentu yang bisa terdampak begitu ya Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kan tadi Bapak banyak bahas soal investasi Pak. Sementara ada yang bilang kalau resesi itu justru kita harus menahan gitu ya Pak. Nggak tahu juga. Nah jadi gimana Pak kalau di 2023 itu apakah kita masih bisa berinvestasi Pak? Itu aja sih Pak. Makasih. Oke. Satu dulu ya, kenapa PHK terjadi besar-besaran khususnya di dunia digital ya? Karena mereka selama ini planningnya salah. Banyak startup itu planningnya hanya burn money. Mereka dapatkan akuisisi yang besar, terus mereka blending, burn money terus. Kenapa Goto harus pangkas? Ya karena tahun ini aja dia ruginya 20 triliun. Kalau nggak pangkas gimana caranya? Gajinya udah gede-gede semua, seperti itu. Jadi ekspektasi yang salah, diharapkan mereka akan menjadi besar, terus kemudian orang menjadi ketergantungan dan akhirnya orang berani membayar. Sementara kemarin kan banyak gratisannya, banyak diskonnya kan begitu kan ya. Nah ini belajar dari prinsip bisnis akhirnya. Kalau bisnis harus cuan. Kalau bisnis rugi, ngapain bisnis? Nah ini mindset startup yang pingin cepat kaya, dipikir nanti bisa jadi dekakorn, digelembungin, disuntik modal sama pemodal-modal yang juga berpikir nanti bisa menjadi triple atau mungkin 4 kali lipat dalam 2-3 tahun dengan cepat karena memanfaatkan digital. Ekspektasi mereka ternyata kandas, betul-betul di luar dugaan dan salah. Jadi kalau saya memilih ya sebenarnya agresivitas seperti Google itu jauh lebih baik. Karena Google sampai hari ini masih untung. Dan bahkan kalau kita jujur nih, hari ini kita udah sangat tergantung kepada Google Map. Kalau teman-teman suruh bayar Google Map, kira-kira coba kasih angka deh ya. 25.000 siapa yang mau bayar? Kalau enggak dihentikan semua Google Map. Siapa yang tergantung Google Map kalau kemana-mana? 25.000 berani bayar bulanan? Ya pasti untung, saya bayar. Mungkin 50.000 juga kita bayar tiap bulan. Ya, you cannot live without Google gitu hari ini. Pengen tahu jalan macet mana, lewat mana, seperti itu. Nah Google untung, walaupun dia nggak cas kita Google Map, dia cas di another site. Jadi Google kan nggak pernah gratis ya, kita harus member dari segi yang lain. Jadi startup yang sekarang berbeda dengan dulu yang waktu pertama kali dibangun, itu bedanya. Nah persaingan seperti itu membuat kita berkompetisi yang kurang sehat dan akhirnya rugi. Yang senang siapa? Konsumen. Ya kayak kalau kita jor-joran ya pasti yang senang konsumen, pasti itu. Nah ini mereka berdampak gara-gara kesalahan mengambil keputusan, ekspektasi yang salah, yang nggak matang di luar dugaan. Ya akibatnya banyak yang tutup, jangankan PHK, banyak yang sudah tutup. Startup yang tutup, yang gede-gede mulai banyak. Jadi kalau sektornya hanya tertentu, contohnya ya tadi ya, banyak kan yang digital dan startup yang salah ekspektasi. Kalau sektor lain sebenarnya nggak ada, kecuali yang bisa di-replace sama digital juga. Misalnya bank, front office mungkin terpaksa harus ada pemangkasan karena diganti sama digital. Kalau yang lain enggak, masih banyak yang cari tenaga kerja dan susah cari orang yang hebat. Ya, saya banyak dititipin orang cari ini, finance dan seterusnya dan enggak gampang nyarinya. Lamarannya banyak, tapi yang terima sedikit. Yang kedua tadi pertanyaannya investasi di tengah resesi. Ya tadi saya bilang, setiap situasi pasti ada yang naik dan turun. Kalau misalnya resesi inflasi tinggi seperti Amerika. Yang untung gede bisa ketahuan nggak? Orang yang punya cash dan taruh deposito, benar? Ya karena bunga deposito naik. Ya sahamnya jatuh, Amerika minus 25%. Tapi saham Indonesia masih plus 7% loh sampai hari ini. Dan Indonesia sahamnya adalah terbaik nomor 2 di dunia. Wow, menarik ya. Jadi makanya kalau sebenarnya nggak kamuflas, kenapa Indonesia disebut masih pertumbuhannya positif, ya masih menarik untuk pasar. Dan saya banyak terima penawaran juga asing yang pengen masuk ke Indonesia masih banyak. Yang mau masuk ke Indonesia investasi. Don't worry ya. Yang penting tingkatin kapasitas kita sanggup dipakai untuk orang-orang yang berani bayar kita sebagai karyawan. Saya 30 tahun jadi karyawan kok, saya belum pernah jadi pengusaha ya. Dan terbukti kita bisa mencapai goal-goal kita walaupun kita cuma karyawan. Tentu ada caranya. Oke, Ko David jelas 30 tahun kok karyawan. Masih lama berarti kok. Oke.
Ini ada masuk pertanyaan nih cukup bagus nih menurut saya. Dari Arifin, yang mana ya? Arifin boleh tunjuk tangan biar dapat hadiah. Oke. Dia tanya Pak, ini dia tanya kalau misalnya dia invest di dana emas atau kripto atau anything lah, cuan nih, cuan, misalnya cuan di titik, misalnya dia beli di 5.000, dia udah 10.000 udah cuan nih. Nah dia tanya gimana sih tindakannya kalau di pas 10.000 itu, apakah kita tunggu untuk lebih tinggi lagi atau nanti udah turun dikit kita loss aja kita jual. Nah gimana itu Pak? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi gini, investasi tadi setelah tabungan tercapai 3-6 bulan biaya hidup kan kita harus accumulate ya, wealth accumulation pakai investasi. Nah untuk membuat investasi nomor 1 jangan tanya barangnya dulu. Kita harus tanya dulu tujuan gue investasi apa. Itu harus ditetapkan dulu. Misal saya pengen ke Holy Land 5 tahun lagi. Tujuan saya ke Holy Land kapan? 5 tahun lagi. Berapa? Tanya travel agent, 30 juta. Ya. Jadi saya punya angka, baru kita pilih barangnya. Nah kalau 5 tahun lagi, middle to long ya, investasi yang cocok salah satunya logam mulia. Karena kalau Holy Land keluar negeri ya ada unsur resiko kurs. Maka boleh nyicil, gak bisa beli emas sekaligus, beli simpan sekarang ya boleh nyicil. Nanti 5 tahun lagi terkumpul sejumlah emas, dijual, dapat rupiahnya, bayarin travel agent, sisanya beliin dolar, berangkatlah ke Holy Land. Tujuan investasinya tercapai. Jadi investasi kita harus punya target. Kalau belum targetnya tercapai, jangan keluar, don't quit. Ya, kita bisa pindahin keranjang, tapi never quit sampai tercapai tujuan kita. Kalau tercapai, boleh ekstra tujuan lain. Jadi tujuan kita bertahap. Kejar yang pendek dulu, 2 tahun lagi mau ngapain, 3 tahun, 5 tahun, sampai yang paling panjang nanti pasti pensiun. Ya, gua 30 tahun lagi pensiun mau punya apa. Nah itu yang paling panjang, tapi kejar yang pendek dulu. Nah kalau tercapai, gaji nambah, ada surplus lagi nambah, boleh nambah tujuan lain. Ya kayak keluarga lah ya. Investasi gua 2 tahun lagi mau merit, berapa budgetnya, sehingga saya harus nabung berapa. Terus kemudian habis merit, punya anak, ya kan. Budgetnya berapa, sekolah anak, mulai tambah lagi tujuan yang kedua, barang yang lain. Jadi setelah tahu tujuannya, baru pilih barang investasinya apa. Karena untuk mencapai tujuan, tentu barangnya berbeda-beda. Saya kasih simpelnya gini, kalau kita mau belanja ke toko terdekat lah, mungkin beli ini air mineral gitu ya. Ya mungkin Indomaret, Alfamart ada deket sini gitu, 2 kilo. Nah alat untuk mencapai ke sana apa? Mau jalan kaki bisa, tapi 10 menit. Kalau naik sepeda mungkin 3 menit. Ya, sepeda itu alat, investasi itu alat pilihan ya. Tentu lebih cepat kalau naik sepeda kan. Tapi kalau kita bukan beli air, kita beli fresh misalnya daging segar ke supermarket yang besar, ya jaraknya 20 kilo, jangan naik sepeda. Ya naiknya harus motor atau mobil gitu, kendaraan bermotor. Nah motor mobil itu alat mencapai tujuan. Karena jaraknya lebih jauh, alatnya harus berbeda. Tapi kalau pengen beli ke outlet di Bandung 200 kilo, ya jangan naik sepeda apalagi ya. Naik motor lebih juga masih bonyok. Kenapa nggak naik travel aja, duduk manis sampai di sana ya. Ongkosnya ada sendiri. Alatnya travel atau kereta api. Nyampe tujuannya ke Bandung, belanja pulang. Nah, kita dapat tujuannya karena kita punya alat mencapai tujuan lebih cepat, lebih efisien. Dan kita bisa mencapai tujuannya pasti kalau direncanakan dengan baik. Oke, sudah jelas ya Arifin ya. Oke, hadiahnya tinggal 2, jadi dipilih 2 pertanyaan lagi mengingat waktu. Ini ada pertanyaan dari teman saya nih yang baru menikah ini Pak. Cukup bagus nih, mungkin gara-gara dia baru menikah, kebutuhan makin banyak, jadi dia menanyakan seperti ini Pak. Dari Hadi Pak, dia bertanya, adakah ide bisnis UMKM nih Pak? Yang cocok bagi orang yang sudah lelah bekerja sebagai karyawan, lelahnya dibesarkan ini Pak. Gimana Pak? Oke. Kayaknya mesti datang ke Yesus ya, marilah yang lelah lesu. No, just kidding. Gini, kalau mau pindah zone, berarti pindah kuadran ya, dari kuadran 1 employee ke businessman atau self-employed. Nomor 1 kita harus tahu capacity review kita. Saya punya panggilan ke sana enggak? Karena tadi saya bilang, my whole life is employee. Itu karena saya tahu calling saya di situ. Jadi saya never quit dari employee.
Dan bukan jaminan employee nggak bisa sukses. Kalau nggak percaya tanya direktur BCA gitu ya. Nah, tapi kita harus serius dan kita harus tahu panggilan kita dan harus maksimal di tempat di mana kita ditempatkan. Kalau jadi employee the best. Kalau jadi bisnisnya the best dan seterusnya. Nah, memilih bisnis kalau ada passion, ada calling. Saya mungkin ahli sesuatu, saya punya panggilan ke sana, ya nggak bisa dipaksa juga kok. Seperti itu. Cari tahu dulu capacity kita. Setiap orang pasti punya talent, betul ya? Nah, talent itulah yang Tuhan percayakan, yang dikembangkan menjadi sesuatu yang kita miliki, terus dikembangkan di bisnis kita. Nah, cari tahu itu bisa ditemukan sendiri, bisa ditemukan orang lain. Kadang-kadang kita butuh komunitas. Misalnya, wah kamu nyanyinya bagus, kenapa nggak coba Indonesian Idol gitu? Yang tahu tetangganya, kalau pagi nyanyi di kamar mandi soalnya ya. Yang tahu tetangga, kita merasa biasa-biasa aja barangkali. Wah kamu cakep misalnya ya, kenapa nggak coba ikut Pragawati apa, lomba apa? Orang lain yang bisa kadang-kadang menemukan talent kita. Makanya komunitas juga penting untuk support kita, supaya kita hidup di komunitas yang sehat. Yang bisa mensupport positif ya, artinya kita makin lama makin ahli di bidang itu. Seperti itu. Jadi waktu saya lulusan teknik sipil, terus saya masuk ke bank, saya juga nggak main-main. Saya harus serius, kalau saya masuk ke situ, nyemplung harus ahli. Itu target kita. Kalau bisnis juga gitu, jangan main-main. Ini mau, itu mau, banyak banget, nggak fokus, jangan. Ya, kita harus ahli. Jualan satu aja kalau ahli, saya kemarin ke Surabaya kaget-kaget, ada sambal, tahu ya Surabaya ya. Ibu-ibu sambalnya, ih gile, restorannya gede banget, rame banget, cuman asalnya sambal. Dia fokus, dia ahli, dia tahu callingnya. Nah itu paling penting, menemukan talent kita, calling kita. Nah itu bisa ditemukan sendiri atau ditemukan oleh teman-teman kita, komunitas yang lain. Oke, Di, udah tahu ya Di, talenta Di. Oke, pertanyaan terakhir ya ini ya, soalnya sudah waktu. Dari Rifan mana? Rifan tanya Pak, dari tadi kan Bapak katanya berbicara tentang investasi, obligasi, emas dan lain-lain. Nah dia tanya, kalau belum pernah sama sekali nih, jadi belum pernah sama sekali lah untuk apa segala macam investasi itu, mau mulainya dari yang mana nih Pak? Gitu loh kata dia. Oke, kalau mau test the water ceritanya ya, nggak punya tujuan, kecuali udah punya tujuan tadi ya. Misalnya ori buat jangka menengah, makanya ori itu jangka waktu 3 tahun seperti itu. Kalau deposito jangka pendek, karena makanya deposito nggak pernah lebih dari setahun kan, pasti 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi kalau memang belum pernah tahu ya cobalah dari minimum dulu, namanya test the water. Ya, ori 1 juta, cobalah 1 juta. Nanti kalau udah tahu tujuannya lebih gede, berani taruh uang lebih gede karena sudah belajar. Gitu. Saham 5 juta buka akun, ya coba aja. Sekarang banyak digital. Reksadana 10.000, 100.000, coba aja. Nyoba semua nggak apa-apa, kecil-kecil semua buat belajar. Kalau salah ya nggak apa-apa, ada uang sekolah. Tapi tentu bertanya juga penting, ya seperti itu. Kenapa saya sarankan untuk test the water, belajar? Ya kalau kita belajar teori, ini ngomong udah belajar ya sekalipun. Ya. Kalau belum pernah ya ini belajarnya praktek langsung istilahnya ya. Langsung praktek sambil belajar, sambil bertanya, nanti ada komunitasnya. Orang belajar teori, pinter berenang, teori. Gaya dada, angkat ini, narik napas dan seterusnya ya. Dicemplungin ke kolam, tenggelam gak kira-kira? Kolam 3 meter gitu, tenggelam. Dia harus nyoba di kolam anak dulu, gak usah malu. Ini kolam anak dulu, paling gak kalau tenggelam gelagapan ya minum air, tapi gak mati kan. Langsung bangkit lagi gitu, berdiri, sama. Itu test the water dengan jumlah kecil dulu. Nanti kalau udah pinter mau nyelam di laut juga bisa. Kita udah bisa berselancar bahkan di ombak gelombang investasinya separah apapun, kita tahu yang mana bisa untung. Karena udah belajar, tentunya harus belajar. Ya, itu namanya bisa surfing in surplus. Begitu. Tapi mulainya dari kolam mana. Ya jangan takut, mulai dari kolam mana. Belajar dan penting kata kuncinya 1, teliti sebelum beli, belajar sebelum bayar. Itu penting ya, itu pesan sponsor. Oke, teliti sebelum membeli ya. Jangan kayak saya beli melulu rugi terus. Oke, teman-teman, mengingat waktu sudah malam, kita talk show-nya sudah sampai di sini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Jiwono malam ini. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Nanti ada pertanyaan apapun, forward saya pasti jawab kok, don't worry ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita sebelum pulang kita mau doa sama-sama ya. Ada pujian? Oke.
pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian kemuliaan biarlah hanya untuk Engkau. Ketika kami naik dan kami berhasil bukan karena kami hebat, tapi karena kami taat. Biarlah segala yang kami dengarkan malam hari ini menjadi batu pijakan untuk kami berbuat sesuatu. Melangkah sesuai dengan prinsip yang apa yang dituliskan. Manajemen kami adalah apa yang dikatakan oleh firman. Biarlah siap kita pulang dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Beri hikmat kami setiap kami melangkah Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Berkat Allah menyertai kami dimanapun kami bekerja, diutus untuk kami berusaha, di keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Dan setiap kita yang bersyukur berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk semuanya, kita mau sama-sama dengarkan pengumuman. Terima kasih Bapak sudah memberikan kisi-kisi ya buat kita ya. Ke depannya harus bagaimana tentang keuangan dalam hidup kita ya. Semoga semuanya berguna, amin. Kita mau mendengarkan pengumuman. Saya baca ya pengumuman yang pertama. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Ada Instagram dan YouTube serta Facebook, bisa di follow ya, Bless Impact Community. Selanjutnya minggu depan kita akan ada ibadah kembali pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 7.30 kembali dan akan dibawa pembicaranya yaitu Pendeta Hengki ya, Hengki So. Oke, dan untuk selanjutnya jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa pukul dimulai pada hari Senin malam pukul 22 malam jam 10 malam sampai dengan hari Selasa jam 3 siang ya. Oke, selanjutnya juga ada kita mau berdoa untuk Natal BIC Natal umum 2022. BIC dapat jadwal di hari Selasa dan bersama-sama di hari Sabtu. Selanjutnya untuk pokok-pokok doanya bisa dibaca ya. Karena panjang sekali ya pokok-pokok doanya ya. Nanti bisa berdoa dan juga untuk ulang tahun ya. Sepanjang minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Yeay, happy birthday to Yulia, untuk Denny, untuk Ines, Albert, Matius, dan Kin. Ya, Tuhan memberkati, selamat ulang tahun. Dan untuk selanjutnya juga ada jiwa baru. Welcome to komunitas BIC. BIC Community yaitu Stefani, bisa bangkit berdiri? Stefani. Oh mungkin Stefaninya malu untuk bangkit berdiri ya. Selamat datang di komunitas BIC ya. Minggu depan bisa hadir kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BIC di nomor yang sudah tertera di layar. Dan untuk semua teman-teman BIC stay safe and healthy ya semua, dengan menjaga jarak, dengan tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer ya.
Semua tetap sehat, amin. Saya berdoa semua di tempat ini sehat dan berbahagia. Yuk kita sama-sama mau menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian tadi ya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Saya serahkan kepada Koben. Oke, yuk. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu, sehingga kami mengerti bagaimana cara kami mengelola keuangan kami sesuai dengan firman-Mu. Berkati dia ya Bapa dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, berkati di mana dia berada. Bapa terima kasih juga, Engkau juga memberkati ya Bapa rekan-rekan kami yang tidak hadir pada hari ini, mungkin mereka sakit atau mempunyai masalah, Engkau tolong beri jalan keluar, Engkau tolong beri kesembuhan. Bapak terima kasih juga atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga telah mengirimkan rekan kami yang baru. Biarlah Bapak, dia dapat tertanam dalam komunitas yang benar Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih juga ya Bapak atas persembahan anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati. Engkau juga memberkati ya Bapak yang berulang tahun. Engkau telah memberkati mereka 1 tahun yang lalu, Engkau juga memberkati 1 tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih atas berkat-Mu buat Bapak Beni Hira sebagai pimpinan BSI. Engkau juga memimpin dalam setiap usahanya, keluarganya, pelayanannya, anak-anaknya, Engkau juga memberkati. Terima kasih ya Bapak atas semua berkat-Mu buat kami semua. Buat para pelayan yang telah melayani Bapak, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama Bapak. Rekan-rekan BSI mari kita mengangkat tangan. Allah Bapa kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua berkat-Mu yang Kau curahkan buat kami. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Rekan-rekan BSI terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam.